Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Strategi Bisnis. Apa kabar Anda para wirausaha muda Indonesia? Semoga omset Anda yang sudah menjalankan bisnis semakin berkembang tentunya. Atau yang sudah mendapatkan materi yang kemarin yaitu tentang ide bisnis, sudah mulai jalan, sudah mulai mencari, bahkan sudah ada yang menemukan bisnis apa yang sebaiknya dibuka. Atau malah ada yang sudah sedang berjalan, sudah membuka, sudah menemukan ide bisnis yang tepat menurut dia, yang tepat dengan lingkungan, yang tepat dengan dirinya, dan yang tepat dengan budget yang sudah dipersiapkan oleh yang bersangkutan, oleh teman-teman sekalian. Nah, tentu yang sudah membuka bisnis, kami ucapkan selamat, Anda sudah masuk ke tahapan yang selanjutnya. Nah, untuk bagi teman-teman yang belum membuka bisnis, tentu materi ini sangat penting juga untuk teman-teman ketahui, karena materi ini juga masih berkaitan dengan ide bisnis itu sendiri. Apakah itu? Tetap di video ini setelah yang satu ini. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang tidak kalah penting yang masih berkaitan dengan ide bisnis, yaitu bisnis online masa kini. Apa itu bisnis online masa kini? Bisnis online masa kini adalah bisnis yang berkaitan dengan dunia digital, dunia internet, dunia online, yang mana bisnis tersebut dulu pada saat belum marak-maraknya internet itu belum kita temukan, belum kita pernah lihat, kita belum pernah tahu bahwa ada bisnis seperti ini. Nah, semua itu akan saya sampaikan, tapi tidak terlalu mendalam, cukup saya sampaikan secara garis besarnya saja bahwa ini bisa menjadi ide-ide baru bagi teman-teman sekalian yang masih bingung mau berusaha apa, mau berbisnis apa. Paling tidak ini menjadi referensi dasar untuk menginspirasi teman-teman sekalian. Baik, yang pertama adalah berjualan online melalui platform-platform digital seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, atau bahkan di marketplace. Nah, itu adalah salah satu ide bisnis yang pertama yang saya ketengahkan pada teman-teman sekalian, yaitu bagi teman-teman yang punya produk bisa mulai berusaha atau mulai berbisnis melalui online dengan cara mencari sebuah produk lalu menjualnya melalui platform online, mempromosikannya melalui platform-platform digital seperti Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Kenapa ini dianggap baik? Sebab banyak sekali produk-produk yang baik yang ada di daerah atau yang ada di sekitar lokasi Anda mungkin, namun belum banyak orang yang tahu. Sementara itu internet bisa menjangkau dari segala penjuru tanah air, bahkan dari segala penjuru dunia, bisa Anda jangkau melalui platform online tersebut. Akhirnya produk yang Anda miliki atau produk yang Anda ingin jajakan tersebut bisa diketahui oleh khalayak ramai. Tentu dengan banyaknya orang yang tahu, potensi orang untuk membeli produk tersebut jauh lebih besar. Itu yang pertama. Jadi kita berjualan secara online langsung dengan kita memiliki produk lalu kita menjualnya melalui online. Bisnis yang kedua yang dulu tidak pernah ada dan sekarang sedang banyak digemari oleh para pebisnis online, yaitu menjadi affiliate marketer. Seperti apa yang dimaksud dengan affiliate marketer? Yaitu berafiliasi dengan salah satu platform digital biasanya. Karena pada saat ini atau akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan platform-platform digital yang baru, yaitu mereka merekomendasikan aplikasinya. Jadi dia punya aplikasi ini semakin baik, semakin banyak di-download semakin baik. Makanya kita bisa membantu mempromosikan aplikasi mereka melalui link tertentu. Dengan link tersebut, ketika ada orang yang mendownload atau ada orang yang mengklik link tersebut, maka mereka
atau si affiliate ini atau orang yang mempromosikan produk ini akan mendapatkan fee atau penghasilan dari orang yang telah mendownload aplikasi tersebut. Jangan kaget teman-teman sekalian bahwa ada beberapa marketer, advertiser yang menghabiskan uang yang tidak sedikit untuk mempromosikan salah satu aplikasi tertentu agar orang-orang mendownload aplikasi tersebut. Saya ambil contoh, salah satunya adalah Shopee misalnya. Salah satu aplikasi marketplace yang setiap saat iklannya mungkin teman-teman sering lihat di televisi, sering lihat di Facebook, di segala macam platform digital, Anda sering lihat mengarahkan kita untuk mendownload aplikasi tersebut bagi yang belum memiliki. Nah, itu membutuhkan biaya yang besar. Tentu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk mengiklan di TV agar aplikasinya di-download. Sementara itu kita sebagai personal bisa bekerja sama dengan Shopee melalui link tertentu di dalam aplikasinya untuk membagikan aplikasi tersebut agar mengarahkan orang untuk mendownload aplikasinya. Setelah mereka mendownload, kita mendapatkan uang dari hasil download orang yang kita rekomendasikan terhadap aplikasi tersebut. Jadi itu cara kedua, paling tidak teman-teman bisa melakukan cara itu. Selanjutnya yang ketiga adalah menjadi programmer. Tentu pekerjaan ini harus memiliki skill tambahan, yaitu kita harus paham tentang dunia pemrograman untuk bisa menjalankan ini. Namun ini perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa dulu bisnis ini belum ada. Untuk menjadi seorang programmer itu masih belum sangat diminati. Namun sekarang ini karena dunia serba digital, maka bisnis ini sangat menjanjikan, yaitu menjadi seorang programmer meskipun butuh waktu untuk mempelajarinya dan butuh skill yang lebih, dan asal ditekuni, asal ini diseriusi, maka ini akan berhasil. Yang selanjutnya adalah menjadi seorang blogger. Bagi teman-teman yang bisa menulis, yang senang menulis, maka teman-teman bisa menjadi seorang blogger. Dengan membuat blog, di Google sendiri disediakan platform yang namanya blogspot.com, itu disediakan untuk bagi mereka yang bisa menulis, untuk dituangkan ide-idenya, gagasannya dalam sebuah tulisan. Kemudian ketika tulisan tersebut banyak pengunjungnya, ketika blog tersebut banyak dikunjungi oleh netizen, oleh para perselancar di dunia maya, maka ratingnya akan bertambah. Nah, dengan ratingnya bertambah, dia bisa memasangkan iklan pada tempat tersebut. Saat ini sudah banyak sekali blogger-blogger yang sudah terkenal, bahkan dengan itu hasil dari blog tersebut bisa mendapatkan ratusan dolar dalam sebulan hasil dari iklan atau orang yang memasang iklan pada blog yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah menjadi copywriter. Kalau teman-teman pandai berkata-kata, pandai beriklan, maka tidak ada salahnya teman-teman mencoba sebuah usaha, yaitu menjual jasa copywriting. Copywriting ini adalah kita membuka layanan jasa bagi orang yang tidak tahu membuat atau merangkai kata untuk menjual produknya atau apapun itu. Dia tidak bisa merangkai sebuah kata-kata agar orang tertarik. Nah, Anda bisa hadir menjadi solusi untuk membuatkan mereka copywriting yang tepat. Salah satu rujukan copywriting di Indonesia yang cukup terkenal adalah Kang Dewa Eka Prayoga. Tentu dia sudah expert dalam bidang itu. Nah, teman-teman yang lain juga bisa seperti Kang Dewa, bahkan mungkin bisa melebihi beliau, yang bisa membuat kata-kata yang bisa menghipnotis orang hanya dengan menggunakan kata-kata yang awalnya tidak niat untuk berbelanja atau membeli produk kita, jadi ingin membeli. Itu semua butuh ilmu, butuh jam terbang, dan teman-teman yang bisa untuk itu bisa membuka jasa itu melalui online. Di beberapa platform digital juga menyediakan untuk teman-teman yang ingin berjualan jasa seperti itu, maka ada beberapa platform digital yang menyediakan itu, seperti 1000 Lancer misalnya. Yang selanjutnya adalah menjadi content writer. Jadi kita sebagai penulis konten, tidak sedikit orang yang punya banyak ide di kepalanya, namun dia tidak bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan. Nah, teman-teman bisa membuka jasa ini melalui online, lalu mempromosikannya di beberapa platform sosial media atau di beberapa platform website yang sudah menyediakan hal tersebut.
teman-teman bisa menjadi seorang penulis konten yang mana teman-teman bisa mengambil sebuah konsep dari si pengarah tersebut lalu menuangkannya dalam sebuah tulisan. Karena teman-teman cakap untuk menuliskan sebuah ide atau gagasan, maka itu bisa dijadikan sebagai usaha digital teman-teman sekalian. Beberapa situs platform yang bisa untuk kita mempromosikan jasa kita seperti Sribulancer, Upwork, dan project.co.id. Silahkan teman-teman kunjungi beberapa website tersebut untuk menjual jasanya di tempat itu. Yang selanjutnya adalah menjadi seorang penerjemah. Jadi jangan salah bahwa ketika teman-teman mempunyai keahlian bisa menguasai salah satu bahasa asing, maka sangat memungkinkan teman-teman menjadi seorang penerjemah. Di zaman yang serba digital ini, dunia sudah terhubung antara satu negara dengan negara yang lain. Namun di sisi lain keterbatasan atas kemampuan memahami bahasa antar negara dengan negara yang lain tentu ini menjadi kendala tersendiri. Nah, disinilah kemudian hadir orang translator, penerjemah yang bisa membantu antara satu dengan yang lainnya. Ini bisa dijual atau dijajakan di beberapa platform online yang seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah jasa pembuatan website sampai pada tahap pengembangannya. Jadi tidak sedikit orang yang sudah memahami cara bagaimana membuat website, bagaimana mendesain website, bagaimana memasang template website, dan segala macam plugin-plugin yang ada di dalam website tersebut. Dan juga masih sangat banyak orang yang tidak mengetahui caranya. Nah, orang yang tidak tahu caranya ini tapi ingin punya website sendiri, misalnya dia ingin punya website atau blog sendiri tapi tidak tahu cara membuatnya, teman-teman bisa membuka jasa ini sebab potensial marketnya masih sangat besar. Banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat misalnya yang ingin punya blog sendiri, atau perusahaan-perusahaan yang belum punya blog sendiri, bahkan beberapa pemerintah desa misalnya yang belum punya blog sendiri, dan teman-teman bisa hadir sebagai jasa membuat blog untuk mereka. Ini juga bisa menjadi solusi untuk mereka, dan tentu tarif untuk jasa pembuatan blog, pembuatan website ini tidak sedikit. Jadi teman-teman yang bisa untuk di bidang itu silahkan bisa mulai dari sekarang. Yang selanjutnya adalah jasa konsultan online. Teman-teman yang sudah expert dalam satu bidang, misalnya dalam bisnis, expert dalam bidang pertukangan, ahli dalam bidang pertanian, ahli dalam bidang pendidikan, ahli dalam bidang matematika. Semua teman-teman bisa membuka jasa sebagai profesional konsultan yang dijajakan juga melalui beberapa platform online. Ini tidak sedikit yang meminati karena kami pernah memantau di beberapa website, ternyata pengunjungnya sangat banyak. Kenapa? Karena semangat orang untuk maju itu sangat tinggi dan mereka rela untuk menghabiskan uang untuk membayar rupiah demi kesuksesan mereka. Nah, disinilah hadir jasa-jasa konsultan tersebut sebagai pendamping, sebagai solusi bagi permasalahan-permasalahan mereka. Yang selanjutnya, bisnis online masa kini yang tidak kalah menarik adalah jasa penambah followers. Dulu belum ada jasa-jasa, belum ada usaha seperti ini. Namun kini sudah marak, apalagi kalau seorang public figure, seorang artis, seorang tokoh, atau seorang pejabat atau seorang tokoh politik, tentu jika dia diketahui oleh banyak orang, dia sudah dikenal publik, namun ternyata di sosial medianya sepi follower, maka ini tentu menjadi presiden buruk. Karena tidak adanya keseimbangan antara popularitasnya dia dengan apa yang ada di sosial media. Sementara sosial media hari ini hampir semua orang sudah memiliki akun-akun sosial media. Namun followersnya masih sedikit, maka biasanya mereka membeli follower tersebut. Dan jasa penjualan followers juga disediakan. Maka solusi dari permasalahan mereka, solusi dari permasalahan public figure tersebut yang ingin bertambah followersnya dengan cara membeli followers dari para penjual followers itu sendiri. Yang selanjutnya adalah jasa desain grafis. Teman-teman yang punya kemampuan desain grafis melalui apakah itu CorelDRAW, apakah itu Photoshop, itu bisa menjadi salah satu unit usaha baru untuk saat ini dan sangat menggiurkan. Sebab segala konten-konten saat ini kita
sudah jarang menemukannya dipajang berupa spanduk, sebab konten-konten saat ini sudah sangat banyak sekali yang membutuhkan jasa desain. Baik itu yang akan dipasang melalui spanduk-spanduk atau melalui platform online seperti sosial media, Facebook, dan Instagram yang dipasang berupa pengumuman, berupa himbauan, berupa apapun itu semuanya butuh desain-desain yang apik. Atau bahkan iklan-iklan dari perusahaan-perusahaan itu dijajakan melalui spanduk, melalui banner, lalu itu didesain dengan profesional agar menarik dilihat oleh khalayak ramai. Nah, teman-teman yang punya skill, yang punya kemampuan untuk desain grafis bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk dijadikan sebagai bisnis online yang cocok untuk saat ini. Yang selanjutnya adalah bisnis fotografi. Bisnis fotografi secara online yang saya maksud adalah menjual hasil jepretan-jepretan kita. Jadi saat ini sudah ada beberapa platform digital yang menyediakan atau membuka space bagi teman-teman yang hobi fotografi untuk di-upload pada platformnya lalu dijual di tempat tersebut. Jadi saat ini banyak orang yang mencari foto-foto yang berkualitas baik yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, tentu ini kalau kita mengambil langsung, mencomot langsung dari Google, tentu sudah banyak orang lain yang menggunakannya. Tapi kalau kita langsung masuk ke platform tertentu yang menyediakan foto, maka di situ kita bisa menemukan foto-foto yang unik, kita bisa menemukan foto-foto yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk keperluan desain atau untuk keperluan iklan atau untuk keperluan apapun itu, bisa kita dapatkan foto-foto tersebut di website tersebut. Lalu kita hadir sebagai apa? Kita hadir sebagai kontributor yang mengupload foto-foto hasil jepretan kita ke platform tersebut. Alhasil nanti setelah ada yang membeli, kita akan dibayar, kita akan mendapat fee dari penjualan foto tersebut. Cukup itu dulu yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Tentu materi ini jauh dari kata sempurna karena memang saya hanya menyampaikan garis besarnya saja. Tentu kita tidak punya cukup waktu untuk hari ini menyampaikan secara detail dan lebih mendalam tentang masing-masing ide-ide bisnis online tersebut. Namun kedepannya tentu kita akan jauh lagi menggali lebih dalam, atau bahkan teman-teman bisa belajar dari tempat lain. Banyak sekali sumber-sumber yang bisa teman-teman dapatkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Paling tidak saya sudah memberikan clue-nya, saya sudah memberikan dasar atau petunjuknya bahwa ada jalan untuk kita membuka usaha di bidang online. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Tentu untuk Anda yang sudah berpengalaman di dunia online, tentu ini bukan informasi baru. Tapi bagi teman-teman yang baru saja ingin merambah ke dunia digital, tentu ini sangat berharga dan tentu insya Allah sangat bermanfaat. Paling tidak teman-teman punya stimulus dan rencana bahwa saya akan begini ke depannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagikan ke teman-teman yang lain agar mereka juga merasakan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.